kasih Tuhan. Selamat pagi. Dan kita mulai kebaktian dengan pujian nomor 191, Yesus penebus umat manusia, 191. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus berkuasa, yakinlah hatiku. Dia dapat mengubah hati yang sekeras batu. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus pengasih, walau ku tak layak, penebus mengampuni, meski dosaku banyak. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus penebus, di surga tatanya, kan ku puji Dia Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami kembali berkumpul. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mempelajari firman-Mu, semakin mengenal-Mu Tuhan. Betapa Engkau yang maha tinggi, Engkau datang mengosongkan diri menjadi seorang manusia hanya untuk menembus dosa kami. Kami yang tidak layak, kami yang tidak pantas, Kau bayar dengan darah-Mu yang mahal. Kau pakukan dosa kami di atas salib, semua lunas terbayar. Terima kasih Tuhan, tidak ada kasih karunia yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin agar sungguh pujian kami sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita lanjutkan pujian nomor 192, hanya oleh darah Yesus. 192. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus.
oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Bukan karena amalan. Tidak ada amal perbuatan kita yang bisa membawa kita ke surga. Baik, kita baca renungan dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Kita baca dari ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 13 sampai 19. Saya bacakan ayat 13, Jumat ayat 14, demikian sampai ayat 19. 1 Petrus 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi kita sudah ditebus. Jadi bukan hanya dari dosa kita ditebus. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi kita ditebus bukan hanya untuk masuk surga. Kita ditebus dari cara hidup kita yang gak benar, yang dulu kita banyak menyembah berhala, dulu kita hanya memikirkan kehidupan di dunia, harta-harta dunia. Kita ditebus dari hidup yang lama kita untuk hidup yang baru. Kita arahkan pandang kepada Yesus, Juru Selamat kita. Baik, kita lanjutkan ujian nomor 184. Oh, sungguh bahagia menjadi Kristen. ini tujuan hidupku miliki. Hari lepas hari sangat berarti, sukacita dan damai besertaku. Sejak dalam Kristus ku hidup baru. Oh sungguh bahagia menjadi Kristen. Oh sungguh bahagia ku anaknya. Oh sungguh bahagia dosamu diampuni. Oh sungguh bahagia diselamatkan, dibenarkan untuk selamanya. Ku dapat jumpa Tuhan dalam doa, dengan berani ku hampiri tatanya, dan Dia dengarkan tiap permintaan
sungguh bahagia dosamu diampuni. Oh sungguh bahagia diselamatkan, dibenarkan untuk selamanya. Pengharapan surga mengharukanku, bukan hidup serta Kristus selalu. Karenanya harta dunia ku tak rindu, lebih dari emas kekal milikku. Oh sungguh bahagia menjadi Kristen, oh sungguh bahagia ku anaknya. Oh sungguh bahagia dosamu diampuni. Oh sungguh bahagia diselamatkan, dibenarkan untuk selamanya. Amin. Bahagia, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ditebus dari dosa kita, ditebus dari kehidupan lama kita. Jadi sebelum kita mendengar uraian firman Tuhan, kita panjatkan pujian nomor 197. 197. Bait kedua Pak Ranto, silakan. Ya, Pak. Hari bahagia. Hari nan sungguh bahagia, hariku dapatkan Tuhan. Alangkah sukacitanya, dimanapun ku beritakan. Oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Haleluya bahagia, oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Hidupku telah ku gantikan, kini ku jadi milikmu. Dengan penuh kesukaan, ku ikut terus panggilanmu. Oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Haleluya bahagia, oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ayat 3. Sungguh sentosa hatiku, bergantung padamu Tuhan. Tak bimbang lagi diriku, gembira terus ku rasakan. Oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Haleluya bahagia, oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Malak di surga mendengar janji setia padamu. Hidupku kan pudar, ku memenuhi janjimu. Oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Haleluya bahagia, oh bahagia, Yesus menghapus dosaku. Amin, puji Tuhan. Baik. Selamat hari Minggu semuanya. Elizabeth, selamat hari Minggu. Mari kita buka kitab
Injil Lukas. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita bangkit berdiri. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara sekalian, ayat kedua, seterusnya sampai ayat 9. Lukas 13. Firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Amin. Kita berdoa. Tuhan, Kau yang menciptakan kami, Kau menghendaki kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersekutu bersama-sama memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan uraian firman. Biarlah Tuhan, kami sekalian boleh memahami dan mengerti dan menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki dalam pendengaran akan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang menuntun semua hati dan pikiran kami sekalian. Tolong hati dan pikiran kami supaya fokus pada firman, tidak melanglang buana ke tempat-tempat lain, sehingga firman-Mu benar-benar berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan hari ini bicara mengenai berdosa, bertobat dan berbuah. Berdosa, bertobat dan berbuah. Tiga hal yang sederhana, dan itu adalah kebenaran yang perlu kita lihat yang pertama di sini. Jadi ada pada konteks pada saat itu ada beberapa orang datang. Tuhan Yesus kan ada di daerah Galilea, sementara Yerusalem itu di daerah Yudea. Kalau di tengah-tengah wilayah orang Samaria. Orang Samaria itu termasuk orang Israel campuran, sehingga orang Galilea sama orang Yudea tidak mau bergabung dengan mereka, karena bagi orang-orang Yahudi ini bukan darah murni, ini orang campuran, nggak boleh berteman dengan mereka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada saat itu beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus lalu lapor-lapor gitu. Lalu memberitakan tentang suatu kebenaran, bilang gini, orang-orang Galilea
ada yang darahnya dicampur dengan darah korban yang harus mereka persembahkan ke Bait Allah. Jadi artinya mereka ini kan dibunuh ya. Orang-orang Galilea ini dibunuh oleh siapa di sana? Pilatus. Dan darahnya mereka ini dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan di Bait Allah. Pilatus orang yang kejam sebetulnya. Dia sangat kejam, dalam sejarah dia ini sangat kejam. Pilatus ini semacam kaki tangan pemerintah Romawi untuk mengamankan wilayah konflik. Nah, Israel pada saat itu wilayah termasuk wilayah konflik. Kenapa? Karena Israel ini kan di bawah pemerintahan jajahan daripada Romawi. Sehingga banyak pemberontakan. Mereka mau bebas, mereka mau merdeka. Sehingga kita mengenal ada yang namanya Simon orang Zelot. Nah, itu orang Zelot itu orang kaum pembebas bangsanya. Nah, Pilatus ini orang yang mengerikan juga sebetulnya, ditempatkan oleh Kaisar Romawi di situ, di wilayah konflik. Nah, fokusnya di sini ada beberapa orang Galilea yang katanya darah mereka dicampur dengan darah, mereka mempersembahkan korban, tapi mereka dibunuh oleh Pilatus. Akhirnya darah mereka ini ditumpahkan lalu dicampur dengan darah korban. Apakah darah korbannya kambing domba atau apa? Entah merpati, yang pasti darah mereka dicampur. Orang-orang ini sedang datang ke hadapan Tuhan Yesus berkata, "Ih, ngeri ya. Ngeri sekali itu." Bayangin misalnya gitu ya, darah kita itu dicampur dengan darah korban yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Ngeri nggak Tuhan Yesus gitu? Tapi Tuhan Yesus menjawab, nggak begitu, nggak begitu heran. Kita lihat sini jawaban Tuhan Yesus, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Nah, orang-orang ini sedang menghadap Tuhan Yesus berkata, ini loh, ada orang Galilea yang mereka matinya darahnya dicampur dengan darah korban. Lalu Tuhan Yesus bertanya, emang kamu pikir orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang di wilayah Galilea? Hanya karena orang itu dicampur darahnya dengan darah korban, itu tidak berarti dosa-dosa orang yang lain yang tidak mati dengan cara demikian, itu dosanya lebih kecil. Yang kedua, itu contoh yang pertama. Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu ketika orang-orang itu datang menyampaikan kasus itu, Tuhan kasih kasus satu lain yang lain. Dia berikan kasus tentang 18 orang mati ditimpa menara dekat Siloam. Jadi ada 18 orang pernah mati ditimpa oleh menara di dekat Siloam. Nah, kita ketahui, lalu Tuhan Yesus berkata, apa kalian pikir 18 orang ini lebih besar dosanya daripada dosa seluruh orang yang ada di Yerusalem? Tidak, hanya karena mereka mengalami kematian yang tragis begitu. Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari pertama adalah, tidak selamanya orang yang mati mengerikan itu dosanya lebih besar atau lebih parah daripada orang yang mati tidur. Atau orang yang mati karena misalnya jantungan, langsung selesai dia. Nggak begitu menderita kan? Jantungan, udah habis selesai. Penderitaannya hanya berapa detik. Nggak begitu tersiar, ya biasa penyakit jantung. Yang lebih parah kan kasus-kasus seperti ini, apalagi pada zaman itu, kalau orang matinya mengenaskan berarti dikategorikan ini orang parah dosanya. Tuhan Yesus berkata tidak, nggak begitu. Walaupun ada orang mati dengan cara begitu, itu nggak berarti dosa-dosa orang-orang lain lebih kecil daripada mereka.
Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, 2 kali Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama, manusia itu semuanya orang berdosa. Semua manusia orang berdosa Tuhan kategorikan. Hanya karena beberapa orang itu mati, darahnya dicampur, tidak berarti dosa mereka lebih besar daripada yang lain. Yang pertama kita lihat, dosa itu ada pada semua orang. Dosa, saudara terkasih dalam Tuhan, merupakan suatu yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu menjijikkan di mata Tuhan. Karena dosalah Tuhan datang ke dalam dunia ini. Karena dosa dia datang ke dalam dunia ini. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat Tuhan berkata, jika kamu tidak bertobat, ini seruan pada mereka yang berdosa. Gak mungkin Tuhan Yesus berseru kepada mereka, kalau mereka sudah bertobat, kamu bertobat lagi, gak begitu. Seruan bertobat itu berlaku pada mereka yang berdosa. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang kita lihat pertama, dosa itu sudah mengkamiri semua manusia. Karena itu Injil diberitakan kepada semua orang. Injil diberitakan kepada semua orang. Karena semua orang sudah berdosa, maka kepada setiap orang harus diberitakan, kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Bertobat dari apa? Kita sudah lihat tadi pembacaannya apa? Dari cara hidup kita yang lama. Dari cara hidup nenek moyang kita yang lama. Ada yang bilang kan kita harus menghormati agama nenek moyang kita. Tidak. Ngapain menghormati begitu? Justru kita harus telanjangin ajaran itu. Karena justru ajaran itulah yang membuat mereka ke neraka. Kita harus kasih tahu bahwa itu adalah menuju kepada ke neraka. Coba kita lihat tadi di mana? 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita. Dan kita tidak boleh melestarikan hal itu. Dalam hal itu jangan kita lestarikan. Beberapa budaya kita perlu dilestarikan, tapi bukan dalam hal ajaran atau iman. Tidak. Justru itu harus ditelanjangi. Kita katakan itu sesat. Kenapa? Karena ajaran itulah yang membuat mereka ke neraka. Ajaran-ajaran nenek moyang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Injil diberitakan kepada semua orang, artinya semua orang sudah berdosa. Setiap telinga yang mendengar Injil, Tuhan berkata harus bertobat. Nah, kita ketahui sekarang, kalau misalnya kita sekarang semuanya ini, Injil sudah diberitakan pada kita semua, apakah kita dalam kategori yang sudah bertobat atau belum? Kita sudah masuk dalam kategori yang bertobat atau belum? Kita yang tahu kan, apakah Roh Kudus sudah melahirkan kita kembali atau belum? Apakah seperti ayat firman Tuhan, ya masih mengeraskan hati, masih keras sekali hatinya. Yang keenam, Tuhan menceritakan 6-9, Tuhan menceritakan tentang di sini tentang sebuah pohon ara yang harusnya berbuah sih. Ini berlaku kepada semua orang yang sudah bertobat. Di dalam teks itu 6-9 itu khusus mereka yang sudah bertobat, yang sudah mendengar Injil lalu mereka bertobat. Berlaku hal harus berbuah pada mereka ini. Karena kepada semua orang Tuhan Yesus memberitakan Injil, lalu beberapa di antara mereka bertobat.
dari yang bertobat ini haruslah semuanya berbuah begitu. Jadi kalau sudah bertobat harus berbuah. Coba kita lihat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua ini bicara bagi mereka yang sudah menerima Injil, sudah bertobat. Tuhan mengharapkan buah. Ya. Tuhan mengharapkan buah. Beberapa bulan yang lalu kita ada pernah pergi ke suatu tempat, lalu bapaknya ini yang masak gitu, untuk semua keperluan mereka. Satu anaknya yang sudah ada satu, terus satu lagi anaknya yang sudah gadis ya, kerja dia. Lalu dia bersaksi tentang anak yang ini. Dia sampai ke Jakarta ini dia jabanin untuk berbakti. Wah, hebat ya. Wah ya, hebat. Tapi sudah terkasih dalam Tuhan, ini nggak pernah sama sekali pun menyentuh apa yang harus dia. Sepertinya bapaknya itu berkata, dia hanya rajin ke gereja gitu. Kehidupannya nggak sama sekali menghasilkan, entah buah apa yang dihasilkan anak itu. Ada gadis itu. Kebetulan kan marganya dia, marga mamanya sama saya sama. Dia bersaksi, dia rajin sangat ke gereja. Dia jabanin sampai ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta. Ke gereja yang bagaimana? Ke gereja yang pakai musiknya apa? Musik-musik sampah gitu. Oh gitu ya. Di rumah bagaimana? Nggak ada yang dilihat bapaknya perubahan apa. Tapi sangat rajin ke gereja. Nah, ini kategori orang yang apa? Ya bisa jadi orang Kristen yang hanya rajin pergi ke tempat ibadah saja, ke tempat-tempat ibadah mereka. Jadi saudara kasih dalam Tuhan mengharapkan buah di sini. Waktu saya bertobat, terima Yesus, hal apa yang mengubahkan hidup saya? Ada nggak sih perbedaan waktu saya terima Yesus atau saat saya terima Yesus dan saat saya sebelum terima Yesus? Kalau nggak ada perbedaan, kalau nggak ada sesuatu yang diubahkan, berarti kita belum bertobat sebetulnya. Tuhan berkata apa? Percuma dia hidup di tanah ini. Percuma dia hidup di tanah ini. Ya udah tebang aja dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, ya, semua orang harus bertobat, dan ketika orang bertobat, dia harus menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan. Ada nggak pernah nggak makan buah yang kecut? Di dekat rumah kami itu ada rambutan. Walaupun begitu lebatnya dia punya buah, nggak ada satupun yang mau ngambil itu rambutan. Nggak ada satupun yang mau ngambil. Kenapa? Karena buahnya kecut, nggak enak gitu. Siapa mau menikmati buah yang begitu? Kita menginginkan buah yang manis dari sebuah pohon. Tuhan menginginkan buah dari sebuah pohon. Tuhan menginginkan buah dari kehidupan orang percaya. Nah, saudara kita dalam Tuhan, bagaimana? Dikatakan di sini, yang penunggu kebun anggur ini berkata begini, "Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ini masuk dalam kategori apa? Ya, biarlah dia tumbuh lagi. Ya, moga-moga tahun depan dia punya buah. Bagaimana caranya? Ya, dengan menegur dia,
dengan mengajari dia biar dia sakit hati, kasih tahu kesalahan-kesalahan dia. Tuhan berkata apa? 2 Timotius 3:16. Yang kedua apa? Untuk menyatakan kesalahan firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, berbahagialah mereka yang tersinggung oleh firman Tuhan. Sehingga saya masih, kemarin waktu kita bertemu dengan teman saya, dia pendeta baptis juga, dia ada kesaksian, entah di gedung mana, tapi semua ini orang-orang elit, para perusahaan. Sekali dia khotbah itu 7.500.000 dapat. Bukan itu, tapi benar-benar persembahan yang dari amplop coklat itu ya, diulurkan semuanya. Sudah, dia masuk mobil, wah sekian, itu baru sekali khotbah. Tapi kalau khotbah jangan bicara mengenai apa bisnis mereka yang curang, jangan, ya bicarakan apa yang mereka mau dengar gitu. Maka kau akan diundang-undang terus. 7.500.000 gitu sekali khotbah. Aduh, kan enak gitu. Tapi dia tahu itu salah, dia bilang itu salah. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini orang percaya harus berbuah. Jadi semua karakter kita harus dia cek masing-masing gitu. Apa sih yang belum berubah gitu? Hal-hal apa? Kami masuk dalam kitab Ibrani atau Yakobus ya, kemarin ya, pembacaan kami sehari-hari itu masuk dalam Yakobus 3 tentang lidah dan mementingkan diri sendiri. Nah, salah satu tentang mementingkan diri sendiri adalah ketika kita mementingkan diri sendiri, maka semua dosa-dosa lain bisa kita ya toleransi gitu. Kalau bicara untukku, untuk kepentinganku, untuk kecantikanku, untuk kesehatanku, untuk kenyamananku, untuk semua ini kita bisa menghalalkan cara-cara lain. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita, untuk ketenangan hati kita, supaya hati kita tetap adem gitu, nggak ada yang menyinggung sama sekali. Walaupun kita salah, nggak peduli, orang nggak perlu menyinggung saya gitu. Walaupun misalnya saya melakukan yang ini, walaupun saya orang Kristen tapi maki-maki, orang nggak perlu, kamu nggak perlu urusin saya. Cerah kasih dalam Tuhan. Tuhan berkata, kalau kita sudah bertobat, hasilkanlah buah. Karena kalau tidak, Tuhan akan potong. Lalu Tuhan akan buang. Tuhan mengharapkan buah dari orang-orang yang bertobat. Tapi sekali lagi jangan buah yang kecut ya. Buah yang kecut. Enggak, saya bilang sama ada seorang teman, biarlah kebenaran itu menyinggung orang lain. Biar aja kebenaran yang menyandung mereka. Biar kebenaran yang buat mereka sakit hati. Karena memang seharusnya seperti itu. Bukan perilaku kita, tapi kebenaran yang kita katakan kepada dia. Mau dia tersinggung, sakit hati, ya itu bagian dari kebenaran. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, coba misalnya kita cek. Kalau kita sudah terima Injil Yesus Kristus, lalu kita bertobat, lalu kita cek, Tuhan bagian mana dalam diri kita yang sudah bertobat? Bagian mana dalam diri kita sudah bertobat? Hal-hal apa yang perlu diperbaharui lagi? Apakah ada makna aku mengiring Yesus? Apakah punya arti aku ikut Tuhan? Adakah perbedaan antara aku dengan orang lain? Apakah aku ikut perilaku orang lain? Bukan dia yang harusnya ikut saya. Apakah saya terikut dengan dia? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan minta, Tuhan memang mengharapkan buah yang bagus dalam kehidupan orang percaya. Dia mengharapkan itu. Memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi bukti itu
haruslah ada. Hingga ketika dikatakan, tahu dari mana seseorang sudah bertobat? Saksi Yehova yang paling sering ngomong begini, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu mereka bertanya, apa itu dilahirkan kembali? Sama seperti pertanyaan dari siapa namanya? Ini saya juga lupa siapa namanya. Ayat Nikodemus. Lalu mereka bertanya, apa itu bertobat? Banyak definisi bertobat. Tidak. Ini orang-orang yang bercabang lidah sebetulnya. Alkitab berkata, orang yang sudah di dalam Kristus Yesus, mereka akan menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sederhana sekali. Jikalau kita sudah dalam Kristus Yesus, maka hasilkanlah buah yang baik dari pertobatan. Tapi jikalau kau belum dalam Kristus Yesus, kau harus ada di dalam Kristus Yesus. Karena ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan dengan diubahkan oleh Tuhan. Ada perbedaan yang nyata. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Itu sama seperti orang tua saya dulu. Dia sudah merasa sudah tahu semua tentang firman Tuhan, tapi tidak pernah baca Alkitab. Sudah tahunya saya itu begini. Tapi hidupnya tidak diubahkan oleh Tuhan. Jadi pengetahuan dia itu hanya pengetahuan, nggak ada bermanfaat gitu. Firman Tuhan yang ada dalam dirinya itu nggak hidup, mati. Kenapa? Karena kekerasan hatinya. Tuhan berkata, saat engkau mendengar firman Tuhan hari ini, ya kamu harus bertobat hari ini. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, kita yang ada di sini semua, coba cek, Tuhan saya sudah lahir kembali atau belum? Lalu kalau misalnya saya sudah lahir kembali, kira-kira bagaimana dalam hidup saya itu yang Tuhan ubah? Apakah sama saja gitu? Saya sudah mengenal Tuhan sebelum saya mengenal Tuhan, dan saya sudah mengenal Tuhan sama saja begitu? Seperti tidak ada guna gitu loh. Seperti nggak ada guna tentang firman Tuhan itu. Jangan begini, jangan begitu. Seperti nggak ada guna. Dia sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan berkata, jika kamu tidak bertobat, kataku kepadamu, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita baca ayat 5. Lukas 13 ayat 5. Lukas 13 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sekali lagi, 2, 3, ya. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang menegur hati tiap-tiap kami. Engkau yang mengisapkan dunia akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Dialah Roh-Mu yang kudus itu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua orang-orang yang sudah bertobat, kiranya ada belum lahirkan kembali, dialah orang itu saat ini Engkau jamah hatinya sehingga dia sungguh dalam Engkau. Kalau sudah bertobat ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh menghasilkan buah yang manis, buah yang baik bagi Tuhan, sehingga terlihat ya Tuhan antara kami di luar Engkau dan saat kami di dalam